Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Yo, hello Indonesia Underworld, ketemu lagi di channel Ishoku Art Production bersama saya Mahendra Arif. Dan hari ini spesial, belum ini. Oke, jadi hari ini spesial, aku nggak syuting di studio Ishoku, tapi aku syuting di studio baru Ishoku Art Production. Nggak bercanda, ini rumahnya Mas Fernanda. Ya, ada Mas Fernanda Zulkarnain ya, selaku wakil ketua DPRD. Iya. Ya, ada dua ya wakilnya ya, memang ada dua. Ada dua. Mas Fernanda wakil satu, wakil dua. Wakil dua. Nah, kebetulan saya diberi kesempatan untuk bikin konten ngobrol bareng IAP yang sudah lama nggak pernah ada karena efek kesibukan, dan sekarang diberi kesempatan lagi. Di sini ada Mas Fernanda. Aku mau manggil Pak, cuma kayaknya umurnya belum 40 ya? Belum. Nah, kan. Berapa Mas? Belum. Saya 38. 38. Masih. Oh, masih jauh. Aku 20 Mas. Nggak bercanda. Oke, jadi beberapa hari yang lalu kami sempat memberikan kesempatan buat para netizen di Instagram dan Facebook untuk memberikan pertanyaan buat Mas Nanda. Tapi sebelum kita mulai sesi pertanyaan, ada baiknya teman-teman lebih mengenal dulu siapa Mas Fernanda sebenarnya. Monggo Mas. Iya. Apa ini? Teman-teman apa ini? IAP Studio teman-teman apa ini? Nggak ada sih, cuma teman-teman IAP Studio aja. Oh ya, pasti nanti viewernya banyak, jangan lupa. Amin. Ya. Langsung cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini kita syutingnya pagi ya. Pagi. Saya Fernanda Zulkarnain. Saya lahir di kota Probolinggo kurang lebih 38 tahun yang lalu. Siap. Kebetulan memang saya sampai SMP di Probolinggo. Baru SMA yang saya pindah ke Surabaya ya. SMP mana? SMP 1. SMP 1. SMP 1 Probolinggo. Dan kalau nggak salah aku dulu sempat ngepost beberapa waktu lalu, sempat ngepost foto waktu kita bareng foto di kantor DPRD. Ada salah satu guru SD ku yang kenal sama Mas Nanda, dan katanya Mas Nanda juga sekolah di situ dulu. Suami 2. Yes. Oh Bulis. ya, saya. Oh iya, Bulis. Saya masih ingat itu. Ya, itu wali kelas saya dulu Mas. Nah, SMP di SMP 1. SMP 1. SMA-nya? Baru SMA pindah ke Surabaya. SMA 1 Surabaya. Oke gitu. Waktu itu ada yang tanya juga Mas. Katanya gelar apa, titel ya? Titel di namanya Mas Nanda ini kayaknya nggak ada di Indonesia. Itu dari mana Mas? Oh iya, jadi memang saya setelah SMP di Probolinggo, SMA memang di keluarga saya itu. Waktu SMA semua putra-putrinya bapak saya itu harus keluar dari Probolinggo untuk dilatih mandiri. Kebetulan kakak saya 2 itu SMA-nya di Bandung. Oke. Nah, saya kena jatah di Surabaya karena waktu itu kakak saya di Surabaya, jadi saya dititipkan ke kakak saya. Oke. Saya sekolah di Surabaya, SMA 3 tahun. Setelah itu saya menempuh pendidikan di luar negeri, di Amerika, S1 dan S2-nya. S1-nya. Jadi titelnya agak aneh memang. Ya, terjawab ya sudah ya. Titelnya apa? BSEE. Itu apa Mas? Bachelor of Science Electrical Engineering. Berarti robotik ya apa? Ya, teknik ya? Iya, teknik. S2-nya itu MSCS tuh Master of Science Computer Science. Ngeri ya? Sama teknik informatika. Oke, informatika. Dan sekarang, mohon maaf nih, kayaknya nggak ada hubungannya sama ini ya, pekerjaan saat ini? Apa nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Memang gitu ya kebanyakan ya? Ya mengikuti takdir lah. Takdir ya. Ada yang hobi di film tapi kerjanya di ngurusin bencana, itu ada Mas. Jadi kalau dia. Main apa yang hobinya? Aku kebetulan cuma lulusan SMA. Kuliah Hobi di tapi film. Mulai SMA sudah suka ngedit video. Ini enak berarti. Masih nyambung lah Mas. Takdirnya nyambung. Banyak yang nggak nyambung sebenarnya, tapi ya bersyukur aja lah. Iya. Oke, Mas Nanda, di sini sebenarnya ada 51 pertanyaan. Tapi karena pertanyaannya banyak yang aneh-aneh, aku sempat nyortir jadi 39 pertanyaan. Tapi nggak akan kita tayangkan semua ya. Kalau view-nya oke, kita tayangkan semua lah. Kita bagi part, nanti part 1, part 2. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama, siap Mas? Siap. Oke. Burung onta itu burung atau onta Mas? Burung onta. Burung onta itu kayaknya lebih ke onta. Karena ada punuknya Mas.
Tapi burung onta itu dia itu bisa kuat tidak minum air dalam waktu yang lama. Sama seperti onta berarti. Sama seperti onta. Berarti onta ya. Menurut saya onta. Kalau burung kenapa dia nggak bisa terbang? Nah itu masalahnya. Nah, kayaknya onta deh. Oke. Lebih dekat ke ontanya. Lebih dekat ke onta. Terjawab ya. Tapi itu serius mas. Kenapa? Itu serius. Itu jawaban yang mana ini? Nggak, soalnya pertanyaannya nggak serius sepertinya. Tapi kalau burung onta itu bisa menyimpan air itu serius. Itu benar, itu benar. Memang benar. Oh, dia makanya bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Nggak perlu minum dia. Berarti benar, termasuk onta ya. Aves lah, masih Aves cuma ya, onta ya. Menurut saya. Nanti kalau salah sama netizen dibully. Nah itu masalahnya. Oke, menurut Bapak, DPRD Kota Probolinggo apakah kinerjanya sudah sesuai dengan aturan dan memenuhi kepentingan masyarakat? Waduh, itu yang tanya. Iya belum apa-apa udah serius. Kalau masalah penilaian, mending saya berikan kepada masyarakat yang menilai. Okay. Ya, jadi kalau saya yang di internal DPRD menilai kayaknya kan kurang elok. Karena juga DPRD itu kan terbagi menjadi fraksi-fraksi. Ya, jadi tidak hanya satu, banyak fraksi. Kalau di kota ini untuk periode ini ada 7 fraksi kalau nggak salah itu, yaitu terbagi. Setiap fraksi tentu punya kebijakan sendiri-sendiri ya, termasuk saya yang di fraksi Golkar kita punya kebijakan dan garis perjuangan sendiri juga yang kita perjuangkan gitu. Tapi insya Allah saya secara pribadi bisa menjawab bahwa saya melakukan itu secara maksimal. Jadi untuk kepentingan karena kita ini wakil dari rakyat, kita wakilnya, kita menerima masukan-masukan dari masyarakat, kita perjuangkan. Insya Allah saya sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun mungkin ada kurang-kurangnya tapi terus kita perbaiki. Jadi saya pribadi, saya menanggung juga tanggung jawab kepada fraksi saya. Karena kebetulan saya ketua partai di Golkar itu. Berarti misalkan di DPRD ini ada dari beberapa fraksi, apakah pernah mereka saling berbeda visi dan misi? Pernah, tentunya pernah ya. Tapi selama ini menanggapi hal seperti itu gimana Mas? Kalau Mas Nanda? Biasa kan memang terjadi. Memang resikonya gitu ya? Iya, memang terjadi. Dan semua orang punya caranya masing-masing ya? Setiap orang punya caranya masing-masing. Oke. Apakah anak muda layak mendapatkan porsi yang sama dengan senior-senior di politik? Menurut saya amat sangat layak. Amat sangat layak. Karena sudah tidak bisa dielakkan lagi ya bahwa pada kondisi dan era saat ini kita butuh anak muda. Itu tidak bisa dielakkan lagi. Jadi kan sekarang ini Indonesia ini kalau nggak salah tahun 2020 tuh sudah mencapai kurang lebih 34% tuh kaum milenial. Katanya secara research akan berkembang sampai tahun 2025 tuh akan berkembang terus kaum milenial itu. Kaum milenial tuh berarti yang masih di bawah 40 ya? Di bawah 40. Termasuk Mas Nanda? Termasuk saya. Nah, dari segi itu apa sih pentingnya politik buat anak muda? Kenapa kita harus ikut? Karena di usia-usia orang seperti saya, 31 mau ke 32, rasanya banyak orang seumuran aku tuh males ikut politik. Karena mereka pikir politik itu ya gitu-gitu aja, sama aja. Oke, sekarang gini, sekarang aku nanya, kamu keluar rumah, naik sepeda motor, kenapa kok jalan di sebelah kiri nggak di kanan aja? Itu aturan. Kenapa? Aturan. Hah? Aturan. Kok mau ngikuti aturan? Siapa yang buat aturan itu? Pemerintah. Nah, pemerintah. Siapa pemerintah itu? Yang bersangkutan sama, kalau di jalan dari polisi, polantas. Nah, iya, termasuk jadi kepala daerah, presiden, menteri, termasuk DPR, DPRD, itu bagian dari pemerintahan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu dibuat di dalam pemerintahan. Masa kita mau diam saja benar salah harus ngikuti. Nah, kalau kita ingin merubah, kita harus ada di dalam pemerintahan tersebut. Jadi ya harus bisa kita. Kalau ini nggak bagus, kalau kita cuma ngomong nggak bagus di luar, kita nggak bisa merubah. Tapi pada saat kita masuk di dalam pemerintahan itu, kita bisa berpartisipasi untuk berjuang merubah. Langsung terjun itu. Daripada harus demo ya. Nah, salah satunya melalui politik. Salah satunya. Kalau tanpa politik bisa, tanpa terjun ke politik bisa nggak sih? Contoh demo. Bisa juga, tapi kan selalu melaluinya dia melalui jalur pemerintahan. Oh iya, sama. Tetap bisa secara undang-undang demo itu diperbolehkan, diatur. Kita punya hak berbicara, setiap masyarakat punya hak berbicara. Tapi kan akan lebih mudah dan lebih cepat pada saat kita masuk di dalamnya, menjadi bagian di dalam pemerintahan itu untuk bisa merubah. Seperti yang kita perjuangkan. Ada yang bicara, kita ingin perjuangkan ini ya, kita berjuang di dalam pemerintahan itu. Jadi untuk memudahkan kita berjuang, intinya tujuannya untuk masyarakat. Karena semua peraturan-peraturan itu kan mengatur masyarakat. Kita kan diatur sama masyarakat. Iya, benar-benar sih. Kita harus bermasker, kita apa sekarang kan itu diatur. Yang membuat ya pemerintah.
Kalau kita pengen merubah ya kita jadi pemerintah. Tidak harus jadi salah Maksudnya satunya. bagian dari mereka. Salah satunya untuk mempercepat dan langsung ke tujuan, kita menjadi bagian dari mereka. Kita di dalam, kita merubah dari dalam. Oke, gitu ya. Oke, masuk akal sih. Ada yang mau terjun politik? Silahkan. Apa yang kurang dari Probolinggo? Dan kira-kira ada usaha yang perlu dilakukan nggak agar Probolinggo bisa terkenal? Ini kayaknya kok nggak enak ya pertanyaan. Ya tentunya kan setiap pemimpin ya, pemimpin dalam hal ini pemimpin Kota Probolinggo, Bapak Wali Kota, kan setiap periode pemerintahan wali kota itu selalu punya inovasi-inovasi sendiri, ya kan? Jadi wali kota periode saat ini pasti ada perbedaan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau menurut saya kembali lagi bahwa karena saya bagian dari pemerintah walaupun bagian kecil ya. Karena DPRD ini diatur secara undang-undang itu untuk memperjuangkan. Jadi tetap kebijakan ketok palu terakhirnya adalah Bapak Wali Kota. Oh gitu ya? Ya makanya kalau DPR itu mesti memperjuangkan aspirasi rakyat. Betul, karena kita memperjuangkan. Kalau pemimpin kota, wali kota itu yang ketok palu terakhirnya. Bisa mau atau tidaknya dijalankan dengan tetap Bapak Wali Kota yang punya wewenang. DPRD secara undang-undang diatur memang untuk memperjuangkan. Ya kayak di DPR itu, kita kadang-kadang berselisih pendapat dulu. Kita adu argumen dulu untuk memperjuangkan yang kita perjuangkan, seperti itu. Jadi pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman untuk itu ya Probolinggo sekarang ya pastinya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kelebihannya menurut Mas Nanda apa? Yang menarik lah yang membuat Mas Nanda nih kok mau sih jadi mau masuk ke dunia politik di Probolinggo? Kalau alasan saya akhirnya terjun di dunia politik ya yang pertama ya saya ingin membantu membangun Kota Probolinggo. Dan kembali lagi cara tercepatnya adalah bagaimana kita bisa menjadi bagian dari situ. Kita masuk di partai politik terlebih dahulu. Karena partai politik kan juga punya legislatif. Legislatif itu adalah bagian dari pemerintahan nantinya memperjuangkan aspirasi partai, teman-teman partai itu digodok di partai, diperjuangkan oleh legislatif dari fraksi partai tersebut. Gitu. Kayak saya dari fraksi Partai Golkar, kita perjuangkan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya agar Probolinggo ini bisa cepat berkembang ya harus merangkul anak muda, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Pemimpin karena tadi lebih banyak milenial ya sekarang. Nantinya begitu, dan pemuda ini, milenial ini kan lahir di era demokrasi. Jadi mulai 98 walaupun bukan maksudnya lahir tuh dia besar pada era demokrasi. Era demokrasi itu jauh berbeda dengan yang lalu. Demokrasi itu kita ini sudah dibiasakan untuk berani berbicara. Makanya anak-anak muda sekarang kan bener salah ngomong duluan dia. Dia berani di depan. Nah, kalau zaman 98 saya masih SMP ke bawah, kita masih nggak berani. Nah, itu kan. Nanti. Sekarang kita berani. Nah, kita butuh sifat kritis itu. Malah jangan diasingkan. Karena berani berbicara, berani mengkritisi, malah dia dimarginalkan, diminggirkan, nggak boleh. Itu wajib itu ada mereka itu. Karena kritisi itu yang kadang-kadang membangun kita. Sama-sama yang penting tujuannya kan sama untuk kemajuan kota ini. Jadi itu mungkin alasannya sekarang netizen lebih barbar ya? Iya, ya memang mereka sosial media. Nah, mereka lahirnya kan di era yang seperti itu, sudah dia merasa bebas mereka. Nah, merasa bebas. Oke, benar. Ya, yang penting tujuannya sesuai. Ya maksudnya berbicara apa nggak ada masalah. Nggak masalah ya sebenarnya. Misalkan Mas Nanda dikritik sama dikritik sama ya warga lah, kita sebut warga lah. Mas Nanda gini sebagai anggota DPR harusnya gini tuh masih terima, Bro? Harus menerima. Pemimpin daerah, pejabat daerah yang digaji oleh rakyat. Saya digaji oleh rakyat. Iya. Wali kota digaji oleh rakyat, DPR digaji oleh rakyat. Ya kita harus mau dikritik oleh rakyat. Dikritik ya, bukan dikatain ya. Apa beda tipis Pak masalahnya, Pak? Dikatain kalau memang yang perkataannya dia benar ya kita harus menerima. Kalau perkataan dia salah kita luruskan. Nah, kita ajari mereka, kamu salah, datamu salah, ini loh yang benar. Gak apa-apa kita berargumentasi. Nggak masalah ya? Nggak masalah, harus begitu. Nah, kita digaji oleh rakyat loh, ya rakyat berhak. Kalau saya menggunakan, karena saya pengusaha ya, uang saya sendiri nggak perlu kritikan masyarakat. Tapi untuk kegiatan DPRD ya wajib masyarakat mengkritik bila ada yang kurang. Dulu sempat pernah ada undang-undang MD3 Mas, Ya, itu kan dari pusat ya. Betul. Itu tanggapan Mas Anda gimana? Sekarang masih udah di Aceh nggak? Belum ya? Nggak ada ya? Sudah berjalan itu. Udah berjalan? Sudah berjalan. Itu kan termasuk apa ya? Mereka nggak mau menerima kritikan berarti? Yang mana ya? Di bagian yang mana yang nggak mau menerima kritikan itu? Apa ya? Yang waktu ketika ada public figure anggota DPRD
anggota DPR yang nggak mau dikritik, makanya mereka membuat undang-undang itu tahun 2017. Enggak, saya tahu undang-undang MD3. Saya juga sudah membaca ya, karena kan itu kan undang-undang yang mengatur kita juga, mengatur saya sebagai anggota DPRD. Saya rasa tidak ada pasal realnya yang kita tidak boleh dikritik. Kalau DPR itu punya hak imunitas, iya, kita punya hak imunitas. Ya kan memang iya sebagai pejabat daerah, karena terkadang kita memperjuangkan masyarakat juga kita harus berbicara dengan nada tinggi terkadang, kan begitu. Sehingga dituntut atau apa, kita punya hak imunitas terhadap itu. Tapi kalau saya sampai sekarang ya menerima dikritik. Dan sampai sekarang di DPRD juga ada waktu jaring aspirasi, kita turun ke bawah, mengumpulkan masyarakat, kan kita menjaring aspirasi, kritikan, masukan itu kan kita terima di situ. Bila ada yang memang sesuai dan benar, kita perjuangkan di lembaga DPRD ke pemerintah daerah. Jadi saya rasa enggak kok, kalau ada omongan yang kita nggak mau dikritik enggak. Selama itu yang mereka katakan benar ya, itu oke lah ya. Iya, kalau salah pun ya kita luruskan, santai aja kita luruskan. Soalnya sempat ngeri mas dengan undang-undang itu. Oke, next. Titelnya tuh dapat dari mana sih? Kok bukan dari lulusan itu tadi udah terjawab ya di mana? Di Amerika. US, ya? Saya S1-nya itu Suffolk University namanya, S2-nya itu di Boston University. Katanya sempat di Harvard. Saya sempat mendapatkan beasiswa. Saya dua semester ke Harvard itu. Cuman di semester kedua mau ketiga itu saya pulang. Saya pulang ke Indonesia. Jadi nggak saya teruskan karena ada hal yang memang membuat saya harus pulang. Waktu itu tahun 2009. Jadi tidak ada titel di sana. Cuman sempat 2 semester saya pulang kampung. Ngeri. Harvard loh. Mulai kapan Mas Fernanda menjadi seorang public figure? Ya mulai waktu ini ya, waktu terjun ke dunia politik ya pasti ya. Saya mulai SMP saya. Hah? Public figure kan dikenal di public SMP itu kenal sama aku. Berarti termasuk anak hits ya? Hah? Anak hits di luar. Kalau di dalam diem, di luar baru kita berbuat. Preman. Berbuat sama teman. Seperti preman. Oke, next mas. Pak main Mobile Legend nggak? Kalau main mabar yuk. Saya Ini main. Pak yang tanya pak. Saya main. Serius? Iya. Mobile Legend. Karena saya udah legend tapi baru ini kan berapa? 2 minggu lalu ya, 3 minggu lalu kan ganti season tuh. Jadi turun saya jadi epic. Ikuti lah aku. Saya main. Awalnya itu karena anak saya main. Oke. Nah, saya pengen tahu main apa sih anak saya. Ikut main saya lah. Sekarang anak saya jarang main, saya yang sering main malah. Ini yang bahaya ini. Aku nggak main loh pak. Ranknya apa sekarang? Nah, kenapa? Ranknya? Epic berapa rank saya? Rank ya? Iya, rank. Epic 3 apa Epic 2 saya? Loh, ini ada yang tahu nih. Hah? Kalau Legend Epic 2. Oh, turunnya ya. Turunnya. Sampai apa loh? Iya. Main bisa nah. Sebagai wakil DPRD apa saja yang bisa saudara lakukan selama ini dan apa hasilnya untuk Probolinggo tentunya? Jadi saya menjabat sudah 2 tahun lebih. Oke. 2 tahun lebih. Banyak poin-poin yang kami perjuangkan. Ya saya berbicara fraksi kami ya, karena kan saya juga tidak berhak untuk berbicara di fraksi yang lainnya. Di fraksi kami, fraksi Golkar, banyak yang kita perjuangkan. Beberapa juga belum terrealisasi, beberapa sudah terrealisasi. Salah satunya juga sekarang Probolinggo kan kesehatan gratis ya. Kelas 3 sekarang kesehatan gratis. Jadi itu momen itu yang juga kita perjuangkan dari awal. Masyarakat tuh sekarang wajib punya BPJS kelas 3 gratis. Wajib ya? Loh, menurut saya wajib. Karena kan untuk mereka. Jadi kami tahu mahalnya biaya kesehatan. Pada saat ya kita tidak ingin sakit, pada saat sakit apa tidak repot. Bagi yang belum punya bisa komunikasi dengan saya, nanti saya bantu untuk pengurusan BPJS gratis. Ya, itu yang salah satu yang kita perjuangkan. Juga dalam tahapan itu waktu dulu banyak masyarakat itu BPJS itu dia punya tunggakan sebelumnya sehingga pemerintah tidak bisa memberikan BPJS gratis. Kami perjuangkan apa akhirnya sekarang bisa. Jadi masyarakat yang punya tunggakan sebelumnya jangan takut masih bisa mengurus BPJS kelas 3 gratis tanpa membayar tunggakan tersebut. Itu ya tetap tunggakan tuh ada muncul di namanya dia pernah ikut mandiri menunggak gitu. Kami dulu memperjuangkan karena kebanyakan yang menunggak itu tuh pasti masyarakat yang kurang mampu. Kan lucu malah yang kurang mampu malah
tidak bisa di BPJS gratiskan. Kan lucu, kita perjuangkan, alhamdulillah berhasil. Itu salah satunya. Yang kedua juga sekolah juga gratis ya untuk SD SMP. Nah, SD SMP gratis juga dalam hal ini termasuk pakaian. Nah, itu kemarin kita sempat agak ramai di internal pemerintahan karena kami ini memperjuangkan bagaimana seragam itu gratis. Karena yang kemarin ini 2021 akhir ini sempat tidak gratis. Ya. Sebenarnya sudah diagendakan, sudah dianggarkan di 2021 awal. Tapi karena ada Covid sehingga sama pemerintah daerah sama Bapak Wali Kota digeser dana seragam gratis. Nah, saya mempertanyakan loh, kenapa kok digeser? Karena ini penting. Waktu itu pemerintah alasannya adalah tidak akan ada tatap muka. Sekolah tatap muka, sehingga kan tidak butuh anggaran ini, kita geser. Nah, saya bilang kepada Dinas Pendidikan, oh ya sudah, kalau alasannya itu tidak apa-apa. Tapi pada saat sewaktu-waktu nanti ternyata ada tatap muka, wajib digeser kembali. Jadi jangan sampai masyarakat membayar seragam kayak gitu kan. Awalnya bilangnya siap. Nah, ternyata ada masa percobaan itu masih tidak dianggarkan. Dengan alasan ABCD sudah waktunya mepet akhir tahun begini begitu. Nah, kemarin untuk tahun depan anggaran sempat mau tidak dianggarkan. Kita berjuang, nggak mau, kita tetap minta ini dianggarkan. Dalam kondisi saat ini, orang tua itu mau beli makan aja sulit, apalagi beli seragam. Seragam kemarin tuh sampai 1 juta, belum tukang jahitnya. Bagi yang mampu tidak ada masalah, tapi bagi mereka kondisi pandemi begini, mengeluarkan makan aja mereka sudah sulit. Apalagi seragam. Kalau alasannya seragam itu tidak wajib misalnya ya, tapi nanti di sekolah kan kasihan anaknya, mentalnya dia sama temennya yang berseragam, kan tidak mungkin sudah itu. Alhamdulillah tahun depan sekarang udah terrealisasi. Itu beberapa poin yang kita perjuangkan, termasuk hak masyarakat lainnya banyak. Lumayan sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini nyeleneh lagi, Pak. Mohon maaf nih. Duluan mana telur sama ayam? Ayam lah. Kalau gitu ayamnya nggak bertelur ya? Maksudnya dia nggak lahir dari telur? Enggak. Pertama penciptaan bukan telur, ayam. Oh ya, kalau dari telur siapa yang ngeremi ya? Pertanyaannya sopo sih iki? Itu pertanyaan tidak ada jawaban pasti. Jadi saya jawab apa aja nggak mungkin salah itu. Pertanyaan berikutnya. Pak Fernanda mau nggak diajak main di film IAP Studio? Wah, ini. Main film ini salah satu kekurangan saya ini, main film ini. Tapi saya mau, kita coba. Bisa ya. Ya harus bisa. Biasanya kalau kita main film kan pasti ada persiapan film, pasti ada namanya reading, terus rehearsal untuk latihan lah, blocking. Kebetulan di IAP sendiri ada yang bagian itu, dia melatih supaya ekspresinya dapet, pengdialog lah, itu orangnya Pak. Iya, karena saya non ekspresif orangnya. Iya sih. Non ekspresif. Iya sih. Memang, jadi memang sulit kalau saya itu. Nah, foto aja nih, teman-teman yang biasa mau saya butuh waktu yang banyak untuk menyiapkan menyiapkan untuk foto saya itu. Berapa lama Pak foto Pak? Sampai dapat foto yang bagus? Hampir 1 jam. Foto. Iya, sampai dapat berapa 2 atau 3 foto bagus. Oke. Karena saya memang itu. Jadi yang ngajarin ini harus hebat. Kalau saya bisa main, wah ini berarti bagus ini berarti ini yang nih. Masa depanmu ada di tangannya Mas Fernanda nih. Oke, next ya, Mbak. Tapi siapa ya baru ya? Siap. Ya, film apa? Tapi belum ada produksi film ya. Umur sudah tadi dijelasin. Apa motivasi saat menjadi politisi di usia yang relatif muda waktu itu Mas Anda? Ya ikut andil dalam membuat kebijakan itu. Kebijakan yang untuk masyarakat. Karena kan saya juga akan sanakan kebijakan tersebut. Jadi kebijakan yang saya rasa waktu saya di luar pemerintahan, loh ini kok gini ya? Ini kok gini ya? Nantinya masyarakat, Mahendra kan juga pasti, loh kenapa ya pemerintah kok gini? Pasti ada itu. Kebijakan yang mungkin dirasa tidak mengena ke masyarakat. Tapi kok gini ya, kenapa ya, itu tidak bisa membuahkan apa-apa. Kecuali kita terjun di dalamnya, kita tahu bahwa ini loh, seperti ini. Kita berdiskusi dengan pemerintah daerah ini loh, masyarakat ke realitanya seperti ini. Kita harus merubah kebijakan ini. Seperti kebijakan bantuan sosial kan kita itu. Jadi itu bansos awal itu ada masih direkam jejak Facebook saya. Sebelum pemerintah kota mengeluarkan bansos, 3 bulan sebelum itu saya sudah berkata di medsos saya, di Facebook saya itu bahwa pemerintah wajib hukumnya mengeluarkan bansos untuk penanganan COVID karena itu diatur oleh undang-undang oleh pusat. Pemerintah belum mengeluarkan waktu itu. Baru 2-3 bulan setelah saya mencuit itu baru mengeluarkan. Pas di hari Idul Fitri waktu itu, awal itu. Sebenarnya wajib tuh, namanya jejaring sosial, social safety net, untuk membantu karena kan terdampak mereka di lockdown, mereka tidak bisa bekerja maksimal, itu terdampak. Saya yang menggebu-gebu awal itu
saya memaksa pemerintah, anggarannya ada, anggaran dari sini ini. Alhamdulillah terrealisasi, akhirnya Pak Wali Kota mau menurunkan di 3 bulan setelah saya mencuit itu. Jadi itu salah satu. Jadi dulu saya sama dengan teman-teman mungkin yang di luar. Kok ngene sih gini? Lopo aku kok begini, kok ngene ndak oleh. Ada aturannya. Siapa yang buat aturan itu? Ya, ayo kita sama-sama gitu loh. Karena memang pengen merubah Probolinggo aja ya mungkin ya. Merubah kebijakan-kebijakan di dalamnya. Untuk yang lebih baik ya. Oke, 2024 saya nyalon wali kota, Pak. Wah, bagus. Apa slogannya apa ini? Los Gandos ini. Los apa ini? Enggak bercanda, Pak. Tapi kalau dikasih kesempatan oke. Bapak saya marah. Kamu sudah enak di situ katanya. Ban apa yang suka hilang? Kurang sip itu jawabannya. Ban